Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus menerus. Selamat menonton, santuy. Oke guys, welcome back to my channel Polira AR Official. Nah, di video kali ini guys, gua ingin bahas tentang COVID-19 ya. COVID-19 ya guys, atau disebut dengan virus corona guys. Nah, jadi di video saya nanti akan saya buatkan review dari orang yang udah sembuh ya guys ya. Perjalanan orang yang mulai dia divonis dengan COVID sampai proses penyembuhan sampai dia akhirnya sembuh guys, melawan COVID-19. Oke guys, seperti apa ceritanya, seperti apa kisah pengalamannya guys. Nah, tapi sebelumnya itu guys, jangan lupa guys subscribe dulu Polira AR Official guys. Oke, supaya saya lebih termotivasi guys, lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten yang lebih menarik lagi guys. Oke guys, saya hitung dari 3, 2, 1. Oke, saya harap Anda sudah subscribe channel ini ya guys ya, Polira AR Official ya guys ya. Nah, langsung aja guys, ini ada sebuah pertama ini ada sebuah kisah guys. Jadi ada 4 orang nanti guys ya. Orang ini dinyatakan sembuh setelah pertama itu ada orang itu yang dia keluhannya sesak napas, kemudian dia nyeri tenggorokan ya guys ya, di bagian sini guys tenggorokan ya. Terus dia ada demam paling utama guys, karena gejala utamanya itu memang demam guys ya. Jadi dia demam, kemudian dia menggigil. Nah, sebetulnya di rumah sakit, setelah dia diperiksa dengan ada alatnya yang namanya rapid test, kemudian di swab, diambil hasil ini guys, hasil dahak dari tenggorokan, itu namanya swab. Kemudian dia foto toraknya juga, foto dada, dan dari situ dinyatakan positif guys ya. Jadi selama dia nyatakan positif dan 14 hari dia itu dirawat di kamar isolasi guys. Dan seperti apa kisahnya guys, langsung aja, ini dia videonya. Nah, seperti itulah tadi guys videonya guys ya. Jadi kalau kita tengok memang luar biasa guys ya, sangat luar biasa perjalanan penyembuhan itu guys. Jadi dia itu guys, yang paling utama itu daya tahan tubuh kita guys. Jadi kita memang harus kuat guys. Gimana caranya kita kuat itu guys? Jadi kita harus menjaga daya tahan tubuh kita guys, dengan cara kita makan yang bervitamin, makan yang bergizi,
kemudian berolahraga guys, meningkatkan fisik kita, kemudian yang harus makan yang buah-buahan dan uh, pokoknya intinya yang bergizi guys ya guys ya. Jadi terus yang harus kita hindari itu paling utama sih guys, jangan dulu keluar dari rumah kalau memang nggak ada aktivitas kita ya guys ya, tetap di rumah. Kemudian kurangi jangan berjabat tangan dengan siapapun selain dari keluarga ya guys ya. Kemudian kalau mau keluar dari rumah harus pakai masker guys, itu paling utama guys. Terus jangan lupa juga cuci tangan guys ya, sebelum atau sesudah ya guys ya. Nah, itulah dari pengalaman yang pertama ya guys ya. Jadi yang kedua ini nih guys, ini pengalaman dari seorang juga bagian kepala di apa guys ya, dari perusahaan guys. Seperti apa namanya, Pak Budi guys. Seperti apa kisahnya guys, bagaimana perjalanannya, kita akan dengarkan cuplikan videonya. Ini dia. Dari hari Senin kemarin saya sudah dinyatakan negatif dari virus COVID dari hasil swab, dan sampai dengan hari ini sudah hari ke-5 pasca negatif, kondisi berangsur-angsur baik dan alhamdulillah sehat. Saya di isolasi diri sekitar 8 sampai 10 hari. 8 sampai 10 hari setelah dinyatakan positif? Ya, dia waktu saya sudah merasa agak sakit, nyeri tenggorokan, lalu saya langsung memeriksakan ke rumah sakit UNER. Langsung saya dirawat, di isolasi, lalu diambil swab, 2 hari kemudian dinyatakan positif. Oke, lalu untuk perawatannya Pak Budi? Iya, saya dirawat di ruang isolasi, diberikan cairan, vitamin, dan dimotivasi oleh dokter dan perawat sehingga saya optimis bahwa sembuh. Oke guys, jadi seperti itu ceritanya guys ya. Jadi Pak Budi ini sudah setelah dinyatakan dia positif, dia katanya melawan COVID itu udah 14 hari guys ya. Jadi selama di sana dia sudah mendapatkan banyak pengalaman ya guys ya. Dimana pengalamannya itu mulai dari dia kasih obat antibiotik, kemudian dihibur untuk meningkatkan fisikisnya, kemudian dia dikasih juga cairan, dikasih antibiotik, sampai dia bisa sembuh ya guys ya. Jadi pesan-pesannya itulah guys, tetap harus semangat guys, harus terutama dan tubuh kita nggak boleh menurun ya guys ya. Imun kita harus meningkat terus ya guys ya. Nah oke guys, seperti itu yang kedua. Dan yang ketiga ini guys, jadi yang ketiga ini ada yang bersaudara ya guys ya. Ada ibu dan 2 anaknya yang sudah dinyatakan positif guys. Nah seperti apa ceritanya, kita akan lihat review dari video yang ketiga. Kita di sini bertiga sudah sampai kembali di rumah dan mau berbagi tentang pengalaman kita menjalani atau pengalaman kita dengan COVID-19. Yeah. Oke, mulai dari Ibu. Oke. Saya Maria Darmaningsih. Saya dosen di Institut Kesenian Jakarta, dosen tari, dan saya salah satu pendiri Indonesian Dance Festival. Oke. Saya Sita Tia Sutami, saya penari profesional dan Independent Performing Arts Manager. Manajer Kuno Kini. Dan asisten manajer Kuno Kini. Nama saya Ratri Anindya Jati dan saya adalah independent producer dan juga arts manager. Halo, jadi kita sekarang bertiga udah akhirnya bisa kumpul kembali bersama di rumah. Terus ya kita masih fokus di penyembuhan, jadi masih harus istirahat, dan anjuran dokter juga kita masih harus tinggal di rumah selama 7-14 hari ke depan, tergantung situasi. Selama saya diisolasi, saya beruntung sekali mendapatkan kertas dan cat
poster. Jadi saya belajar nyoret-nyoret sampai akhirnya lama-lama jadi lukisan. Nah, jadi itu self healing yang luar biasa. Jadi kemarin sih yang pertama kami lakukan itu di pagi hari berjemur, yang paling penting karena selama di isolasi kita nggak dapet matahari kan. Ya pastinya harus istirahat juga karena memang dari kita bertiga sepertinya aku yang masih paling lemah dan harus recovery. Jadi karena di isolasi kan diinfus dengan berbagai macam obat dan vitamin, jadi rasanya sehat, tapi karena diinfus ya tiduran aja meskipun ada olahraga dikit di dalam juga. Cuman ya itu begitu keluar rumah sakit pulang ke rumah kan infus lepas, jadi sampai sini aku lemes lagi gitu. Jadi memang harus banyak istirahat, banyak tidur. Saya sempat ngerasa kayak Nah, saat dinyatakan Anda positif, reaksi Mbak sendiri gimana? Apa yang ada di benak Mbak kala itu? itu jam 2 pagi saya dibangunin sama dokter, dinyatakan positif. Saya sih pertama saya kayak kenapa ya dokter jam 2 pagi gitu, alasannya supaya tidak bikin panik. Tapi kan saya juga namanya juga masih tidur ya, jadi otak saya tuh belum bangun. Terus saya kayak cuman nulis report gitu apa kejadiannya, saya kirim ke keluarga terdekat saya, terus saya tidur lagi karena saya ngantuk banget. Udah sih saya nggak khawatir karena saya tahu dari awal persentase penyembuhannya itu 98,9% dan kita nggak usah khawatir. Jadi saya pas tahu ya udah nggak apa-apa, positif, yang penting saya tahu, daripada hari-hari sebelumnya tuh saya nanggung gitu loh, kayak jadi ini ada apa dengan badan saya atau gimana, karena saya nggak ngerasa sakit. Jadi pas dikasih tahu saya malah ya udah lega, saya kasih tahu keluarga, saya tidur lagi. Saya juga yakin bahwa ibu sama adik saya bisa sembuh. Jadi pas ketahuan itu yang bikin kita ibaratnya naik darah tinggi itu adalah karena kita kayak loh kok dengernya dari media, terus tiba-tiba sejam kemudian rumah kita udah dikerubungi wartawan, saya nggak bisa pulang. Itu yang bikin kayak marah dan deg-degan. Tapi waktu tahu ibu sama adik saya positif, saya juga ya nggak apa-apa gitu. Saya tahu mereka bakal sembuh dan malah bagus mereka diisolasi. Yang bahaya adalah karena penyebarannya sangat cepat dan adik saya itu dia positif, tapi dia tuh umurnya umur prima, jadi dia pasti bisa sembuh dengan cepat. Sempat khawatir karena ibu saya lebih tua, tapi setelah saya bicara sama dia, hari itu aja dia udah nggak demam, udah nggak batuk, udah nggak apa-apa, dan dia senang, dia diinfus antibiotik dan vitamin, udah it's all okay gitu. Mereka juga yang bikin mereka benar-benar literally hasil darahnya agak tinggi karena stres pemberitaan di luar. Jadi akhirnya mereka matiin TV semuanya, fokus penyembuhan, yang udah gitu. Kita sih gitu aja. Nah, jadi guys, yang ketiga ya guys ya. Yang ketiga ini sudah kita tonton tadi ya guys, sudah kita review guys ya. Jadi mereka ini bertiga bersaudara ini adalah ibu dengan anak dengan adiknya. Ada bersaudara itu guys ya. Jadi orang itu sih pertama stres ya guys ya. Jadi shock. Jadi nggak percaya bahwasannya sempat orang itu dinyatakan positif, tapi orangnya tetap bersyukur guys. Orangnya tetap bersyukur karena orang itu dengan cepat, dengan sigap langsung dirawat dan diobati, dan akhirnya orang itu sembuh dan sangat berterima kasih kepada medis seperti dokter dan perawat dan tenaga medis lainnya guys ya. Nah, jadi yang bisa kita petik dari video ini guys, dari yang saya review dari pertama, yang kedua sampai ketiga, yang paling utama itu yaitu kita menjaga kita guys ya, imun kita, daya tahan tubuh kita guys ya. Tetap di rumah, kalau berpergian jangan lupa pakai masker, jangan bersalaman, kontak dengan orang lain dulu guys ya. Kemudian makan yang bergizi, kemudian cuci tangan jangan lupa ya guys ya, sebelum dan pulang kerja jangan lupa cuci tangan. Kemudian tetap berdoa guys ya untuk kita gitu. Dan mungkin seperti itulah guys cerita dari pengalaman yang saya cerita tadi. Semoga lah bermanfaat untuk kita semua guys ya.
dan semoga cepat virus corona ini atau COVID-19 ini cepat nggak ada lagi ya guys ya, cepat mati ya guys ya penyakitnya ya guys ya. Sebenarnya sih tujuannya yang untuk diapakan itu guys, COVID-19, kenapa kita tetap di rumah itu untuk memotong rantai atau mengurangi penyebaran virus COVID-19 ya. Jadi apabila ada kesalahan dari saya, tutur kata saya atau video saya yang kurang bagus guys, maklumi aja ya guys ya. Tapi jangan lupa guys, tetap lupa subscribe Wolira Aerofficial guys. Oke, seperti itu aja. Sampai jumpa kembali di video saya berikutnya. Bye bye. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all